Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan kenikmatan Islam sehingga kita dapat melakukan presentasi ini. Tak lupa pula salawat berangkas salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Adapun anggota kelompok kami, saya Siti Roja Poha sebagai moderator sekaligus pemateri dan teman saya Tira Ananda dan Maisarah sebagai pemateri. Adapun kami di sini dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Penerapan Hukum Syar'i. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai hasil presentasi kami. Penerapan hukum syar'i. Yang termasuk dalam penerapan hukum syar'i, taufik dan ijtihad. 1. Taklid. Pengertian taklid adalah 1. Mengikut pendapat orang lain tanpa mengetahui hujjah atau dalil pendapat tersebut. 2. Suatu ungkapan yang mencerminkan sikap seseorang yang mengikuti orang lain baik dalam pendapatnya maupun perbuatannya dengan meyakini realitasnya tanpa melakukan penyelidikan dan pemikiran terhadap dalilnya. 3. Beramal berdasarkan pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil-dalilnya. Contoh taklid dalam penerapan kehidupan yaitu 1. Guru agama Islam yang menyampaikan materi kepada murid-muridnya, tetapi ia tidak tahu dalil apa yang mengandung materi yang disampaikannya itu. 2. Seorang anak seenaknya berbicara mengenai dalil yang diajarkan gurunya, tetapi tidak tahu dalil itu benar atau tidak. Kedua ada ittiba. Ittiba secara istilah syar'i adalah meneladani dan mencontoh Nabi Muhammad SAW di dalam keyakinan, perkataan, perbuatan, dan di dalam perkara-perkara yang ditinggalkan. Beramalan seperti amalan beliau sesuai dengan ketentuan yang beliau amalkan, apakah wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram, dan disertai dengan niat dan kehendak padanya. Adapun contoh ittiba yaitu, jika kita ingin meneladani Nabi di dalam kuasa beliau, maka kita harus berpuasa sebagaimana tata cara puasa Nabi Muhammad SAW, yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka jika salah satu seorang di antara kita menahan dirinya hanya dari sebagai perkara yang membatalkan puasa, berarti dia belum ittiba. Selanjutnya adalah taufik. Taufik dimaksud sebagai nama dari salah satu sikap beragama yang mengambil atau mengikuti hukum dari suatu peristiwa berdasarkan kepada pendapat dari berbagai mazhab. Contohnya, seorang laki-laki dan perempuan melaksanakan akad nikah tanpa wali dan saksi karena pertama mengikuti pendapat mazhab Hanafiyah yang tidak bersyaratkan wali dalam pernikahan, dan yang kedua mengikuti mazhab Malikiyah yang tidak bersyaratkan saksi dalam pernikahan tersebut. Atau contoh lainnya, seorang berwudu dengan memakai air mustamal dan kemudian sholat dengan tidak membaca basmalah dalam Al-Fatihah. Karena yang pertama dia mengikuti pendapat Imam Maliki yang membolehkan memakai air mustamal, dan yang kedua dia mengikuti pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Selanjutnya adalah istihad. Secara etimologi, istihad berasal dari kata istihada yastahidu istihadan, artinya bersungguh-sungguh atau mengerahkan segala kemampuan yang dipunya untuk melakukan sesuatu. Secara terminologi, istihad adalah mencurahkan pikiran dan tenaga untuk menggali atau isban dan menetapkan suatu hukum baru dari Al-Quran dan Sunnah. Contohnya menyambung rambut. Mazhab Maliki mengatakan bahwa menyambung rambut dengan rambut asli dan rambut binatang itu dilarang, sedangkan dengan rambut tiruan itu boleh. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa menyambung rambut dengan rambut asli
tiruan, dan binatang atas izin suami itu tidak boleh. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa menyambung rambut dengan rambut asli dan itu palsu, sedangkan dengan rambut binatang itu dilarang. Mazhab Hanbali mengatakan bahwa menyambung rambut asli dan rambut itu dilarang, sedangkan dengan rambut palsu itu boleh. Menyambung rambut dengan rambut yang berasal dari makhluk hidup hukumnya haram, sedangkan untuk rambut palsu atau sintetis hukumnya makruh. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang kurang, kami minta maaf. Semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.